kasih pengertian dari komunikasi kebijakan. Nah, pengertian komunikasi kebijakan menurut Shalihin Abdul Wahab merupakan suatu komunikasi yang terjadi dalam tubuh pemerintahan sehingga dapat diterjemahkan merupakan suatu penyampaian program atau gagasan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Komunikasi itu interaktif guna menjaring preferensi dari semua stakeholder, maka komunikasi harus dilakukan secara interaktif melalui dua arah. Dengan begitu akan memperkaya dan memperkuat dasar pengambilan kebijakan. Apa aja sih unsur dan model komunikasi? Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada sender, merupakan orang atau kelompok yang mengirimkan pesan atau yang biasanya disebut dengan komunikator. Yang kedua ada encoding, merupakan proses transmisi atau transfer informasi dari seseorang kepada orang lain. Yang ketiga ada message, merupakan pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya ada media, yang merupakan saluran yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi oleh komunikator. Selanjutnya ada decoding, merupakan proses menerjemahkan pesan yang dilakukan oleh penerima pesan. Berikut penjelasan singkat mengenai model komunikasi kebijakan. Model komunikasi kebijakan merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana informasi tentang kebijakan dihasilkan, disebarkan, dan dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. Setelah mengetahui model komunikasi kebijakan, terdapat model komunikasi yang lain, yakni model komunikasi interaktif, model komunikasi linier, model komunikasi jaringan, model komunikasi terintegrasi, model komunikasi berbasis bukti. Cari tahu yuk bentuk-bentuk komunikasi. Nah, yang terakhir adalah bentuk-bentuk dari komunikasi politik. Yang pertama ada retorika, memiliki peran yang penting dalam komunikasi advokasi kebijakan. Ada beberapa cara yang digunakan dalam komunikasi ini. Yang pertama adalah identifikasi audiens yang tepat, penggunaan narasi yang kuat, serta penggunaan data dan fakta yang membangun otoritas. Yang kedua adalah agitasi politik, adalah teknik yang digunakan dalam upaya untuk mempengaruhi dan opini dan tindakan masyarakat serta membuat kebijakan terkait dengan suatu isu kebijakan. Nanti ketiga ada propaganda. Penggunaan propaganda dalam komunikasi ini adalah mengacu pada strategi yang sengaja merancang pesan untuk mempengaruhi opini, sikap, dan tindakan masyarakat atau pembuat kebijakan. Yang ketiga adalah public relations, memiliki peran penting dalam komunikasi ini. Dalam konteks ini bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan positif antar organisasi atau individu. Yang keempat adalah public relation. Public relation sendiri dalam komunikasi advokasi adalah memiliki peran yang penting. Dalam konteks ini bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan positif antar organisasi atau individu yang mengadvokasi suatu kebijakan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, media, dan pembuat kebijakan. Yang kelima adalah kampanye. Kampanye dalam komunikasi ini merupakan serangkaian upaya terencana dan terkoordinasi untuk mempromosikan satu kebijakan atau agenda tertentu kepada masyarakat umum, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keenam adalah lobby. Proses di mana individu, kelompok, atau organisasi berusaha untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dalam proses pembuat keputusan. Yang ketujuh adalah lead media massa. Penggunaan media massa dalam komunikasi advokasi kebijakan merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencapai audiens yang luas, membangun kesadaran, dan mempengaruhi opini publik serta pembuat kebijakan. Yang ketujuh adalah melalui media massa. Penggunaan media massa dalam komunikasi ini merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mencapai audiens yang luas, membangun kesadaran, dan mempengaruhi opini publik serta pembuat kebijakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.